Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu dari kelompok 1 ini mau mewawancara informan saya. Boleh kenalan dulu nih Kak, namanya siapa nih? Nah, saya Najul sama Kak Livi dari kelas 12 IPS 4. Kakak tinggal di mana ya kalau boleh tahu? Saya tinggal di Condet deket sini, nggak jauh. Kalau boleh tahu nih Kak, guru kakak sosiologinya siapa nih dari kelas 10 sampai sekarang? Waktu kelas 10 saya tuh diajarin sama Bu Titi Samsia. Bu Titi Samsia tuh udah pernah bakti. Terus yang waktu kelas 11 saya diajarin sama Bu Ivia. Nah, sekarang saya kelas 12 diajarin sama Bu Mawar. Oke Kak. Oke Kak, untuk tugas-tugasnya nih, apa kesan kakak belajar sosiologi dan tugasnya bisa dikasihnya apa sih Kak? Kalau buat kesan pribadi saya selama belajar sosiologi tuh sebenarnya kesannya beragam ya, asik-asik aja. Kadang ya saya ngantuk, ketiduran gitu kan. Kalau buat tugas-tugasnya itu kebanyakan tugas-tugas presentasi gitu-gitu sih, yang kayak melatih, mengasah public speaking kita juga. Nah, kan kita masih kelas 10 nih Kak, kakak punya tips and trick nggak nih buat kita buat belajar sosiologi tuh kayak gimana? Sebenarnya belajar sosio tuh gampang ya, karena ilmu-ilmunya tuh yang basic-basic gitu, yang apa kayak ilmu umum lah gitu. Nah, terus tips dari saya kalau misalnya belajar sosio tuh jangan dihafal, jadi kamu pahamin aja, karena emang ya harus dipahami lah gitu. Nah, kan udah tuh perkenalan soal data informannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan materi. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kakak tokoh favorit sosiologi siapa sih? Kebetulan saya suka banget sama Ibnu Khaldun. Dan masih inget gak Ibnu Khaldun itu berasal dari mana Kak? Kalau nggak salah, seingat saya tuh dia tuh dari Tunisia. Apa teori favorit kakak dari Ibnu Khaldun? Saya suka teori Ibnu Khaldun yang teori siklus. Nah, kan tadi udah teori sosiologinya kakak sukain itu. Nah, aku mau nanya nih Kak, contoh teori sosiologinya dalam kehidupan sehari-hari gimana nih? Jadi kalau menurut saya, misalnya ada suatu pertemanan atau circle lah kalau zaman sekarang tuh penyebutannya, persahabatan gitu kan pasti ada aja gitu perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik. Nah, terus kita tuh sebagai maksudnya sahabat, karena kita udah jadi sahabat, kita tuh juga tetap harus menerapkan komunikasi. Dengan adanya komunikasi itu ya kita jadi ibaratnya mempererat lagi lah, yang tadinya konflik berbeda pendapat, kita komunikasi lagi, kita berunding gini. Jadi ya udah jadi baikan gitu. Emang komunikasi itu penting dalam teori ini sih yang saya tahu. Nah kan kakak sudah menyebutkan nih teori tadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang aku mau nanyanya gini Kak, tentang teori tersebut, apa yang mau kakak lakukan nih di masa depan yang berhubungan sama teori yang tadi kakak sebutin? Jadi penerapan teori ini tuh dalam analisis ekonomi dapat membantu memahami perubahan dalam ekonomi global dan siklus bisnis. Nah, kita balik lagi nih Kak ke awal mengenai fakta-fakta dari tokoh Ibnu Khaldun ini. Kakak tahu nggak nih tentang latar pendidikan Ibnu Khaldun itu terakhir di mana? Di Universitas Zaituna. Kakak tahu nggak Kak tanggal lahir Ibnu Khaldun itu kapan? Tahu dong. Tanggal lahirnya itu 27 Mei 1332. Nah Kak, kan Ibnu Khaldun ini punya banyak banget karya. Tapi aku mau nih Kak, satu contoh karya Ibnu Khaldun yang kakak suka itu apa ya? Bukan Mah Alibar itu bagus banget sih, kamu harus baca. Nah, last question nih buat Kak Najwa. Apa keunggulan teori sosiologi yang kakak sukain tadi? Keunggulan itu teori ini tuh masih relevan ya sampai zaman sekarang, walaupun teori itu udah ditulis lama banget. Kalau nggak salah tuh dari abad ke-14. Nah, pertanyaannya udah selesai nih guys. Dan kita harus berterima kasih dulu kepada Kak Najwa udah mau ditanya-tanya nih. Nah, sekian wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.